Kenapa mukanya murung gitu? Soalnya aku bosen nih kakak, di rumah terus. Ya ampun Kak, jangan bosen. Kita sebentar lagi mau mengajak adik-adik yang ada di rumah untuk beribadah bersama-sama dengan kita. Asik dong kak. Iya, kalau begitu Kita mau menyapa adik-adik yang ada di rumah nih. iya. Ayo sama-sama kak. Shalom. Shalom. Nah, sebelumnya Kita mau memuji Tuhan ya. memuji Tuhan ya, benar sekali kakak. Ayo adik-adik yang ada di rumah, lipat tangannya, pejamkan mata. Kita mau angkat pujian kita, menyanyi haleluya. Kita menyanyikan ini dengan sungguh-sungguh ya adik-adik ya. Ku percaya
berterima kasih Tuhan. Kalau Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh beribadah kepadamu Tuhan. Kami ucap syukur, kami berterima kasih Tuhan atas semua kebaikan-Mu Tuhan buat kami semua Tuhan Yesus. Kalau sebentar lagi Tuhan, kami ingin memuji-muji nama-Mu. Biarlah Tuhan Yesus sukacita-Mu turun atas kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Mari semua-semua yang adik-adik ada di rumah kita mengatakan sama-sama, amin. Adik-adik yang ada di rumah, ada sukacita pagi hari ini? Pastinya ada sukacita ya. Oke, adik-adik masih ingat gak lagu Yesus mengasihi aku? Ayo kakak kita ajak mereka nyanyi itu. Soalnya mereka udah lama nih gak nyanyi lagu ini. Ayo adik-adik kita angkat pujian kita, Yesus mengasihi aku. Sekolah minggu suka memuji Tuhan. Sekolah minggu suka memuji Tuhan. Kami di sini suka memuji Tuhan. Sekolah minggu suka memuji Tuhan. Kami di sini suka memuji Tuhan. Tumbang nyanyi silaso, ipa ipa so, haleluya, amin. Puji Tuhan, Semua ayo bangkit berdiri, lipat tangannya.
Tutup matanya. Kita mau angkat hujan kita. Lingkupiku. Sungguh-sungguh ya adik-adik ya. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu. Katakan lingkupiku, lingkupiku dengan sayapmu, sayapmu, naungiku dengan kuasamu. Katakan di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau raja atas semesta, ku tegaskan kau Allahku. Katakan sekali lagi, lingkupiku, lingkupiku. Katakan dengan sayapmu, dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau raja atas semesta, ku tegaskan kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku, kau Allahku, ku tenang sebab kau Allahku. Baik adik-adik yang ada di rumah, lipat tangannya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau menyertai setiap ibadah kami ini dari awal hingga pertengahannya ya Tuhan. Kami rindu Tuhan saatnya untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang berkata-kata ya Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan yang boleh mengurapi hati kami ya Tuhan. Kami siap Tuhan untuk memuji Tuhan. Sedap juga untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Oke Kak, kita sebentar lagi akan menyaksikan Video firman Tuhan iya yang diambil dalam kitab Yunus. Yunus. Ayo adik-adik simak videonya dengan baik-baik ya, duduk yang tenang. Nanti sehabis menyaksikan video itu, nanti kakak akan kasih pertanyaan. Iya, tolong dijawab ya adik-adik ya. Kirimkan nanti di WhatsApp kita ya. Oke adik-adik. Oke, selamat menyaksikan. Allah memiliki pekerjaan untuk Yunus, tetapi Yunus sebaliknya tidak menginginkannya. Allah mengutus Yunus untuk pergi ke suatu tempat bernama Niniwe, dan Allah ingin agar Yunus mengatakan bahwa Allah mencintai orang-orang Niniwe. Tetapi Yunus tidak mau melakukannya, karena menurut Yunus orang-orang Niniwe itu jahat dan mereka suka melakukan banyak kejahatan.
Allah tahu apa yang dikatakan Yunus itu memang benar. Orang-orang Niniwe telah menjauh dari Allah, tetapi Allah masih sangat mengasihi mereka. Dia ingin memberi mereka permulaan yang baru jika mereka kembali kepada Allah. Ia akan mengampuni dosa mereka yang begitu banyak. Namun Yunus menolak untuk pergi karena pikirnya mereka adalah orang yang jahat yang tidak pantas untuk diampuni. Dalam hatinya, Yunus ingin melarikan diri dari Allah dan pergi sejauh-jauhnya sampai Allah tidak dapat menemukannya. Dengan demikian, ia tidak perlu melakukan apa yang diperintahkan Allah. Itu yang direncanakannya. Tapi tentu saja itu bukan rencana yang baik. Sebab merupakan rencana yang konyol karena dia bisa melarikan diri dari Allah. Tetapi Allah akan selalu dapat mencari dan menemukannya. Meskipun demikian, Yunus tetap melaksanakan rencananya yang tidak baik. Ia tidak membeli tiket ke Niniwe, tapi ke tujuan lain. Perahu yang dinaiki Yunus berlayar ke arah yang sangat berlawanan dengan Niniwe. Nah, tak lama kemudian angin bertiup kencang. Perahu pun mulai terombang-ambing dan semua orang mulai menjadi pucat pasi. Mereka takut. Yunus duduk tegak di tempat tidurnya. Lihatlah, masalah pertama dengan rencana Yunus yang tidak baik itu. Allah mengirimkan badai besar untuk mengejarnya. Para pelaut berteriak ketakutan saat perahu hendak tenggelam. Mereka mulai membuang segala sesuatu ke laut, koper, makanan, apapun yang bisa mereka temukan. Yunus mulai tersadar bahwa badai itu datang karena kesalahannya. Ia meminta para pelaut untuk melemparkannya ke dalam laut agar badai berhenti. Mendengar itu, para pelaut merasa tidak yakin. Tapi Yunus bersikeras bahwa itu satu-satunya cara agar mereka bisa selamat. Tak lama setelah Yunus menghantam air, gelombang laut pun menjadi tenang. Angin mereda dan badai berhenti. Saat itu Yunus menganggap semuanya telah berakhir. Dia tahu bahwa dia pasti akan tenggelam. Tetapi Tuhan mengirim seekor ikan besar untuk menyelamatkannya. Ikan tersebut menelan Yunus hidup-hidup dengan sekali telan. Dalam kegelapan yang seperti kuburan itu, dia mencium bau busuk makanan dan merasa rumput laut yang berlendir. Segeralah ia tahu bahwa ia belum mati. Dia berada di dalam perut ikan yang besar. Selama 3 hari penuh Yunus duduk di sana dalam kegelapan. Ia menghabiskan banyak waktu untuk berpikir. Ia mulai menyadari rencananya yang sangat konyol. Dia menyesal karena telah melarikan diri dari Allah. Ia berdoa kepada Allah dan meminta agar Allah mengampuninya. 3 hari kemudian, ikan memuntahkan Yunus ke pantai berpasir. Saat itu, Yunus mendengar suara orang memanggil namanya dan menyuruhnya untuk pergi ke Niniwe. Itu suara Allah. Kali ini, Yunus tidak menolak untuk pergi ke Niniwe untuk mengabarkan berita yang luar biasa kepada orang-orang di sana. Kepada mereka, Yunus mengatakan bahwa Allah tidak pernah berhenti mencintai mereka. Meskipun mereka melarikan diri dari Allah, tetapi asal mereka mau kembali kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa mereka. Orang-orang Niniwe mulai mendengarkan Yunus dan mereka mengasihi Allah. Mereka belajar melakukan apa yang Tuhan katakan dan berhenti melarikan diri dari Allah seperti yang pernah dilakukan Yunus. Bertahun-tahun kemudian, Allah juga mengirimkan utusan yang lain dengan pesan yang sama luar biasanya. Seperti Yunus, ia akan menghabiskan 3 hari dalam kegelapan total. Tapi utusan ini akan disebut firman Allah karena ia sendiri akan menjadi berita Allah, yakni berita Allah yang diterjemahkan ke dalam bahasa kita sendiri. Pribadi yang satu ini adalah semua yang Allah ingin katakan kepada semua orang di dunia. Gimana adik-adik? Tadi udah mengikutikan cerita mengenai Yunus di perut ikan. Nah, kalau adik-adik udah mengikuti, tentu adik-adik tahu kan ceritanya. Nah, Kakak ini akan memberikan pertanyaan kepada adik-adik mengenai cerita tadi. Oke, pertanyaan yang pertama. Ke kota manakah Allah mengutus Yunus? Pertanyaan kedua, Yunus tidak pergi ke kota Niniwe, tetapi pergi ke kota ...
titik-titik untuk menyelamatkan nyawa Yunus. Pertanyaan keempat, apa yang ingin disampaikan oleh Allah melalui Yunus untuk orang Niniwe? Oke, itu saja kakak. Nah, bagi adik-adik yang menjawab pertanyaannya Yang paling yang cepat, oh ya kak, pertanyaannya nanti dijawabnya di grup WhatsApp kita. di grup sekolah minggu GMBPS. Oke, adik-adik jangan lupa ya, untuk yang empat pengirim pertama yang tercepat akan mendapatkan hadiah. Asik dong kakak. Jadi jangan lupa ya kirimkan jawabannya kalau mau dapat hadiah. Semangat adik-adik ya. Oke, baik adik-adik, kita mau akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Semuanya lipat tangannya, kita mau pejamkan mata, kita mau angkat pujian kita sebab Kau besar. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sekali lagi sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Baik adik-adik yang di rumah, kita mau doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jangan lupa ya saksikan ibadah kita minggu